Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dan hari ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu memasukkan gambar di dalam Microsoft Word. Nah, kita bisa lihat bukunya juga di halaman 69. Nah, kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa kita masukkan atau kita sisipkan ke dalam Microsoft Word. Nah, yang pertama itu adalah di halaman 69 kita akan membahas tentang menyisipkan Word Art. Nah, Word Art sendiri ini ada pada menu Microsoft, mulai dari Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, karena kita belajar tentang Microsoft Word, menu Microsoft Word ini juga ada di dalam, menu Word Art ini juga ada di dalam Microsoft Word. Pertama, kalian buka dulu Microsoft Word kalian. Oke. Nah, di bagian ini, bagian menu atas itu ada namanya menu Insert. Nah, di menu Insert ini akan ada menu untuk membuat word art. Nah, word art ini tampilannya seperti huruf A, miring, berbentuk seperti ini. Nah, pilihannya ada banyak. Kalian boleh pilih salah satu. Nah, ini adalah contoh tampilan dari word art. Nah, word art sendiri digunakan untuk membuat teks dengan bentuk tertentu. Jadi sebenarnya word art ini adalah tulisan yang apa ya, tampilan itu menarik dan bagus. Jadi untuk memberikan kreasi pada dokumen yang kita buat. Nah, untuk membuat word art caranya gampang. Kamu bisa klik insert, lalu masuk ke dalam icon insert word art. Kamu klik, nah banyak pilihan. Ada yang mirror, ada yang berbayang, ada yang macam-macam. Boleh kalian pilih salah satu. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, di sini untuk awal dia pasti akan muncul seperti ini. Kita bisa menggesernya dan juga mengganti isi teksnya. Caranya kalian klik dan kalian hapus teks yang sebelumnya. Misalkan kita ketikkan adalah menyisipkan word art. Nah, ini adalah contoh dari word art di dalam Microsoft Word. Oke, jadi sudah paham ya word art itu ada di dalam Microsoft Word. Nah, fungsinya untuk memperindah dan mempercantik isi dokumen yang kita buat. Nah, biasanya word art digunakan untuk judul. Jadi kalau kita ingin judul yang lebih menarik, boleh menggunakan word art seperti ini. Oke, berikutnya di dalam Microsoft Word juga kita bisa menyisipkan gambar atau clip art di dalam Microsoft Word. Nah, biasanya untuk Microsoft yang sudah 2013 ke atas, menu clip art itu agak susah untuk ditemukan, ya. Nah, untuk Microsoft yang 2010 ke bawah, misalkan 2010, 2007 itu masih mudah untuk menemukan menu dari clip art. Nah, clip art sendiri itu adalah berupa gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Word ini. Nah, contohnya misalkan seperti ini, kita akan memasukkan sebuah clip art. Clip art itu ada di bahasan di buku di halaman 73 ya. Nah, di situ juga clip art kita bisa nanti putar atau rotate, bisa kita perkecil, perbesar, bisa juga kita crop, kita potong, kita ganti ukurannya dan ganti warnanya juga bisa. Nah, word art sama seperti word art, dia juga ada di menu insert. Jadi bisa kalian klik menu insert. Nah, di sini ada tulisan untuk keterangan pictures, online pictures, dan sebagainya. Nah, untuk 2013 ke atas itu tidak akan ada tulisan untuk menu clip art. Tapi kalau kalian lihat di buku, di halaman 74 itu ada menu clip art di samping pictures. Ya, di sini sudah tidak ada. Ini menggunakan 2013 ke atas, dia sudah tidak ada menu clip art. Ya, jadi clip art hanya ada di 2013 ke atas. Misalkan 2010, 2007 itu masih ada menu clip art. Nah, terus bagaimana untuk mengambil atau memunculkan gambar yang sudah disediakan oleh komputer? Caranya kita bisa masuk ke menu Pictures. Nah, di sini kalian masuk ke Local DC, ya di bagian sini, di PC, lalu masuk ke Local DC. Kemudian kalian cari program file, bukan yang 86 ya, tapi yang program file. Buka. Kemudian kalian cari Microsoft Office. Nah, di sini ada Office 16 dan sebagainya.
kalian buka lagi, di root ini. Jadi setelah Microsoft Office, pilih root, pilih clip art. Nah, di sini ada Publisher dan 560 Core. Kamu pilih yang atas. Nah, ini adalah contoh-contoh clip art yang masih ada di dalam Microsoft Word 2016 dan 2019 atau 2013. Tapi biasanya kalau pakai 2010 dan 2007, dia sudah ada menu di luar. Tapi karena kita 2016, 13, dan 19, dia menu seperti tadi. Kamu masuk ke local DC, kemudian masuk ke dalam program file, dan seterusnya sampai ke 560 core. Nah, di sini bisa kalian pilih salah satu gambarnya. Misal kita pilih gambar ini ya, insert. Nah, otomatis dia akan muncul di sini. Kalau kita perbesar, dia akan menjadi besar. Nah, ini tidak akan bisa digeser. Untuk menggesernya, kita harus menggunakan icon yang lain. Jadi nanti ada hal yang harus kamu lakukan supaya bisa digeser-geser. Jadi gambar ini bisa digeser kalau kalian sudah memberikan efek pada gambar tersebut. Ya. Caranya, kalian klik gambarnya. Nah, di bagian format, ketika kalian klik gambar, dia akan muncul menu format di atas. Tapi kalau kalian tidak klik, dia tidak akan muncul menu format di atas. Jadi untuk memunculkan menu format, kalian klik dulu gambarnya. Kemudian cari menu keterangan di sini adalah wrap text ya. Cari wrap text. Supaya bisa digeser-geser, kan boleh pilih yang mana saja. Misalkan kita akan pilih untuk yang square. Nah, ini bisa digeser. Seperti itu. Kita pilih lagi yang lain. Misalkan kita pilih behind text. Berarti dia akan ada di belakang tulisan. Nah, kita pilih lagi yang wrap in front of. Berarti dia akan ada di depan tulisan. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Atau kita pilih yang lain, misalkan tag juga boleh. Nah, kalau tag ini dia tidak akan menyentuh tulisan ya. Oke, misalkan kita pilih yang behind ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari picture yang sudah disediakan oleh komputer. Tapi ada juga picture yang sudah bisa kalian koneksikan dengan internet. Nah, itu berarti gambarnya akan lebih banyak. Ya, untuk 2013 ke atas, dia tidak ada lagi icon picture. Tidak ada lagi icon clip art. Hanya ada icon picture dan pictures online. Bedanya pictures dan picture online seperti tadi. Kalau pictures, menunya atau gambarnya hanya ada yang di sini saja. Yang sudah disediakan oleh si Microsoft Word-nya. Ini adalah pictures. Tapi kalau yang pilih online pictures, dia bisa mencari gambar sesuai kebutuhan. Tapi syaratnya kalian harus connect dengan internet. Kalau tidak connect dengan internet, ini tidak akan muncul menu ini. Misalkan kita mencari di sini adalah bird. Kalian ketikkan saja, lalu enter. Nah, otomatis gambarnya akan muncul di sini. Nah, ini banyak sekali. Karena dia akan terkoneksi dengan internet. Ya, nah, misalkan kita ambil gambar ini, pilih insert. Otomatis gambarnya akan muncul di sini. Kita juga bisa perkecil. Nah, di sini lihat, gambar ini masih belum bisa kita geser-geser. Supaya bisa digeser, kalian sama seperti tadi. Klik gambar, pilih format, cari wrap text. Pilih. Lebih aman kita menggunakan behind atau in front of. Oke. Nah, seperti ini dia bisa digeser-geser. Nah. Oke, itu adalah perbedaan antara icon pictures dan juga online pictures. Jadi untuk 2013 ke atas, icon clip art sudah tidak ada. Jadi hanya ada pictures dan juga online pictures. Nah, itu adalah cara memasukkan word art, pictures, dan juga online pictures. Nah, di sini, di halaman 79, itu dibahas tentang mengatur tata letak gambar. Nah, yang saya sebutkan tadi, untuk bisa menggeser-geser itu ada tata letak. Jadi menunya ada tadi di format, wrap text. Nah, ini adalah menu-menu untuk meletakkan gambar sesuai kebutuhan. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau mau taruh gambarnya di belakang tulisan, pilihnya behind.
Kalau di depan tulisan, pilihnya in front of. Atau untuk membuat square atau kotak, ya sudah bikinnya yang square. Seperti ini. Jadi dia tidak akan ada di depan atau di belakang tulisan. Ya. Di sini penjelasannya ada beberapa. Misalkan yang pertama, inline with text, menempatkan gambar sesuai dengan letak kursor. Nah, kursor ini kita coba dengan latihan yang berikutnya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kursor ini adalah yang berkedip seperti ini. Ya, kita pilih misalkan picture. Nah, dia akan muncul di sini inline with text. Jadi dia akan muncul berdasarkan kursor yang kita taruh. Kalau kursornya di sini, dia akan muncul di sini. Jadi kalau kita taruh kursornya di sini, saat kita insert pictures, nah dia akan muncul sesuai dengan kursornya. Ya, seperti itu perbedaan antara inline dan juga bukan. Jadi inline itu adalah menempatkan gambar sesuai dengan letak kursor. Square. Nah, kalau square, kita coba lagi ya. Nah, kita klik gambarnya, kita rubah format, ganti wrap text-nya dengan square. Nah, seperti ini. Dia jadi akan membentuk kotak tulisannya. Jadi akan kotak yang terpotong. Itu adalah yang square. Nah, supaya tahu bedanya, kita coba cari gambar yang bukan kotak ya. Misalkan gambar yang bukan kotak itu di sini ada apa ya? Nah, coba ini. Nah, kalau kita ganti wrap text-nya dengan square, otomatis nah, ini akan jadi kotak yang terpotong. Tapi kalau kita ganti wrap text-nya dengan yang lain adalah misalkan yang berikutnya adalah tag. Nah, tag ini akan teksnya itu berbentuk berdasarkan gambar. Contohnya seperti ini. Kita lihat dia tidak kotak, tapi berdasarkan gambar. Bentuknya zigzag, karena gambarnya juga zigzag. Tapi kalau kotak, dia juga kan jadinya kotak aja. Itu perbedaan antara square dengan tag. Yang berikutnya, di format, kita pilih wrap text, itu ada stroke. Nah, stroke ini sebenarnya mirip seperti yang square. Ya, square dengan si tag. Jadi itu mirip, jadi akan membentuk seperti gambar. Ya, jadi teksnya akan mengikuti gambar. Terus yang top and bottom, nah berarti yang atas sama yang bawah. Berarti sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Terus berikutnya ada wrap text, behind text. Nah, berarti di belakang tulisan gambarnya. Kalau wrap textnya kita ganti in front, berarti jadi di depan. Nah, seperti itu. Ada juga edit wrap text point. Nah, di sini bisa kita rubah-rubah. Kita tarik. Nah, dia akan di sini tidak akan ada tulisan. Kita tarik juga. Jadi berdasarkan poin atau titik-titik yang kita tarik bentuk tulisannya nanti. Lihat. Ya, itu adalah edit wrap point. Nah, itu adalah tata letak gambar atau icon dari wrap text. Jadi kalau kita menggeser-geser gambar, kita bisa menggunakan icon dari wrap text ini. Pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, itu adalah contoh dari cara memasukkan gambar, cara kita memasukkan word art, dan juga cara meletakkan gambar pada teks. Seperti itu. Oke, kita sudah belajar hari ini 3 cara memasukkan word art. Pertama adalah insert, icon word art, pilih teks. Nah, lalu bisa kalian geser dengan cara mengklik garisnya dan kalian tarik. Ini adalah contoh dari word art. Word art. Nah, lalu kita sudah belajar juga cara mengambil gambar. Caranya adalah insert, pictures, lalu pilih local DC, program file, kalian cari Microsoft Office, pilih root, clip art, dan terakhir adalah pub 60 core. Nah, misalkan kita pilih ini, insert. Gambarnya bisa kita geser dengan cara memilih klik gambar, pilih format, lalu pilih wrap text, cari sesuai kebutuhan. Misalkan in front of text, nah seperti ini.
Itu adalah 3 hal yang kita pelajari hari ini adalah word art, pictures, dan juga bagaimana memindahkan gambar atau tata letak pada dokumen yang kita buat. Oke, nah hari ini setelah kalian melihat video ini, kalian bisa coba membuat latihan seperti halaman 85. Ya, di 85 itu ada keterangan anak kambing dan serigala. Kalian bisa ketikkan terlebih dahulu, kemudian cari gambarnya melalui insert pictures. Kalau misalkan di pictures tidak menemukan gambar tersebut, boleh mencari di gambar lain, boleh, tidak harus dengan gambar serigala. Dengan gambar apapun boleh bebas. Kalau memang tidak ada di dalam komputer yang disediakan, atau kalau kalian connect ke internet, boleh mencari di online pictures. Misalkan kita mencari di sini adalah wolf atau serigala ya. Kalian ketikkan di sini. Nah, ini akan ada banyak gambar serigala karena memang connect internet, dia akan mencari gambar serigala. Misalkan kita pilih gambarnya yang ini, insert. Nah, otomatis gambarnya nanti akan muncul. Nah, dia akan mendownload seperti ini. Supaya bisa digeser-geser, misalkan letaknya di posisi kanan. Kalian klik gambarnya, pilih format, pilih wrap text, lalu pilih, misalkan kita akan menggunakan ini aja ya, square. Kita geser ke sini. Ini kita hapus, misalkan seperti ini posisinya. Kalau terlalu besar bisa kalian perkecil seperti ini. Oke, itu saja pelajaran hari ini. Jadi kalian bisa mengerjakan halaman 85 anak kambing dan serigala. Kalian ketik terlebih dahulu semuanya, lalu kalian cari gambarnya. Oke, pertama kalian ketik terlebih dahulu ya halaman 85. Oke, kalau sudah kalian ketik, kalian bisa desain dulu ya, misalkan judulnya di tengah seperti ini. Nah, judulnya kita akan buat menjadi word art. Cara untuk membuat word art sangat mudah, sama seperti yang tadi ya. Kalian bisa insert, lalu pilih word art. Misalkan kita akan buat seperti ini. Nah, otomatis gambarnya atau tulisan yang tadi kita ketik menjadi word art. Ya. Atau misalkan kamu tidak usah mengetik dulu, langsung kamu buat word art, bisa. Caranya insert, pilih word art, misalkan ini, dan ketikkan anak kambing dan serigala. Nah, ini bisa kan tarik ke atas. Oke. Nah, selesai seperti ini, kalian bisa memasukkan gambar. Setelah kita memasukkan word art tadi, kita bisa memasukkan gambar. Caranya klik insert, pilih. Kalian boleh menggunakan pictures atau online pictures. Kalau tidak menggunakan internet, komputernya atau laptopnya, boleh menggunakan pictures saja. Lalu pilih local DC. Biasanya di sini, di PC, cari yang keterangan itu huruf C. Lalu dibuka, kemudian pilih program file, pilih Microsoft Office, lalu pilih root. Yang di sini cari keterangan clip art. Dan terakhir, up 60 core. Gambarnya tidak harus serigala kalau memang tidak ada di komputer kalian. Misalkan kita coba gambar ini saja. Ini ada serigala, boleh, atau anjing ya. Boleh kalian pilih, misalkan kita pilih ini, insert. Nah, gambar ini supaya bisa digeser ke atas, bisa kalian klik, lalu pilih format, cari wrap text. Kita pilih untuk bisa digeser ke sini, kita usahakan menggunakan type. Kita pilih di sini.
Kita akan buat seperti ini. Otomatis jadinya gambarnya akan masuk ke dalam tulisan seperti ini. Nah, jadi tugas kalian adalah membuat word art, teksnya, memasukkan gambar, dan terakhir memindahkan gambar dengan cara klik gambar, pilih format, pilih wrap text, lalu pilih type. Nah, bisa kalian geser, misalkan di sini juga boleh. Diperbesar juga tidak apa-apa. Kalau tulisannya mau diperbesar, boleh diperbesar. Terus kalian berikan warna juga boleh. Kemudian dibuat justify, kita sudah belajar kan justify. Kita besar seperti ini boleh. Nah, ini adalah latihan yang bisa kalian kerjakan setelah kita mempelajari apa itu word art, apa itu pictures, apa itu wrap text atau tata letak ya. Ini bisa dibuat seperti ini nanti. Oke, itu saja latihan kita hari ini. Selamat mengerjakan.